Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Podcast TVRI Jawa Barat, tentunya bersama saya Fauzia Sahrullah. Keterbatasan fisik bukanlah menjadi sebuah batasan untuk tidak produktif. Begitulah moto dari seorang Romi Wahyudi, penggiat dari UMKM Citalang Kabupaten Purwakarta. Dan podcast kali ini kita sudah bersama dengan sosok beliau, Mas Romi Wahyudi. Ya, halo Mas, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Mas, tapi maaf banget nih, awal mulanya Mas ini seperti ini itu bagaimana? Kalau yang saya dapat dari orang tua itu dulu tuh pada saat usia 2 tahun saya udah mulai belajar lari, saya jatuh waktu mandi. Nah, di situ saya udah dibawa ke tukang urut, habis gitu ke dokter untuk periksa, bukannya membaik, panas makin tinggi, ya akhirnya makin parah. Ya. Nah, itu orang tua udah cari istilahnya pengobatan kemana-mana, yang dengar ada berita dukun tiban di mana kita datengin, terus makan biaya banyak. Jadi ya istilahnya secara kasarnya mah harta orang tua itu ya habis buat saya. Ya, pengorbanan orang tua itu besar banget buat saya, yang sampai mau bangun rumah itu bikin bata merah sendiri. Bata merah masih dibakar, masih nyala, apinya masih nyala, itu udah dijual buat biaya saya ke rumah sakit. Nah, jadi ya akhirnya kita sampai istilahnya, kata orang tua dulu, sampai numpang ke rumah saudara, terus jarit pakaian ibu itu juga sampai istilahnya dijual buat biaya saya ke rumah sakit. Ya kan sampai berapa kilo gitu jalan kaki kadang-kadang hanya untuk ngompres kaki. Kan dulu misalkan jadwal kompres entah itu seminggu atau sebulan, itu kan harus kompres ke rumah sakit. Itu ibu saya tuh jalan ya istilahnya kalau kayak lagu Iwan Fals aja. Yang gimana nih? Yang tentang ibu itu loh. Ribuan kilo itu loh. Ribuan Nah, di kilo situ ya. kalau saya nyanyi lagu itu tuh selalu terbayang sosok ibu saya, pengorbanan ibu saya itu untuk pribadi saya. Ya. Nah, itu. Wah, jadi luar biasa sekali ya pengorbanan orang tua, memang tidak tanpa pamrih lah ya Mas ya. Kemudian nih Mas, sosok orang tua Mas masih ada? Masih ada beliau Masih ya? ada. Masih support sampai saat ini? Masih support sampai detik ini. Sampai detik ini Sampai masih detik ini support. masih support. Awal mulanya bisa ada UMKM itu sosok orang tua kah atau seperti apa? Kalau dulu saya ke Purwakarta, saya kan asli Malang. Saya ke Purwakarta itu tahun 2004. Untuk ikut orang tua juga di Ciganea waktu itu buka warung. Setelah semakin kesini saya kenal dengan perempuan ya. Kita kenalnya antar teman, karena satu gereja juga, saling tukar nomor, kita konfren dengan salah satu provider ya. Itu akhirnya dikenalin, kita makin dekat, ya kerasa nyaman, ya akhirnya kita jalan, terus kita nikah. Nah, setelah kita itu bersama, saya tahu kalau dia bisa bikin kue, tapi saya belum yakin dia bisa apa enggak, karena pada saat saya ketemu ya dia cerita saya juga disabilitas, tapi enggak kebayang dia tuh disabilitasnya seperti apa. Tapi setelah saya istilahnya pertemuan pertama, saya datang ke rumah ini, ya agak ragu juga, dia benar nggak sih bisa bikin kue. Karena lihat tangannya itu nggak kayak orang normal bisa buka gitu, enggak. Terus lengan dia nggak bisa lurus. Saya ini benar nggak sih dia bisa bikin kue. Nah, tapi pada saat dia ada pesanan temen pesen. Nah, di situ saya disuruh belanja. Kamu malu nggak saya mintain tolong belanja? Kenapa harus malu? Nggak apa-apa, saya belanja ke kota, beli bahan-bahannya. Ya, saya mau bantu tuh nggak boleh. Mau bantuin nyuci juga nggak boleh. Jadi suruh ngeliat aja. Saya lihat ya dengan kondisi dia yang dengan kondisi fisik ya yang terbatas banget,
ya di situ saya yakin, makin yakin, oh ya benar dia tuh bisa. Dan itu kuenya itu kelasnya itu kelas menengah ke atas. Kelas menengah ke atas. Pada saat itu harga kue itu paling mahal mungkin 25.000 atau 30.000. Dia harga 65. Wow. Itu. Jadi benar-benar itu kualitas dia jaga. wow. Nah di situ saya yakin, oh ya dia bisa bikin kue. Itu. Jadi untuk membuat UMKM yang Susan Snack and Cookies ini tuh bukan hanya dari orang tua dan Mas Robi ya, tapi ada campur dari sosok perempuan. Ya, betul. Jadi sebetulnya nama Susan Snack and Cookies dan kita terjun ke UMKM itu sebetulnya istri ya. Istri, makanya nama brand kita tuh Susan Snack and Cookies itu kan dari nama istri. Kita kalau istri itu dia bikin kue udah dari tahun 90-an ya. Wow. Tapi setelah kenal saya, kita menikah tahun 2011. Saya ajak dia untuk bikin yang istilahnya harganya nggak mahal. Jadi yang kelas-kelas ya kasarannya menengah ke bawah ya. Dia ragu. Oh. Karena dia terkenalnya di kalangan itu kan kue Tante Susan mahal. Premium ya. Ya, kue Tante Susan mahal. Terus saya bilang, konsumen kami itu yang menengah ke bawah tuh pengen beli. Tapi mereka harus mikir 2 kali. Beli di kamu 1 toples, beli di luar tuh bisa dapat 2 atau 3 toples. Saya bilang begitu. Ya habis gimana? Ya kita pakai bahan, kita bikin yang murah tapi tetap pakai bahan tuh yang berkualitas. Ya bilang gitu. Akhirnya kita coba. Istilahnya tetap pakai bahan yang berkualitas, kita coba bikin, kita kasih sampel tuh ke tetangga, ke reseller dia, reseller ya teman-teman dekat gitu. Teman-teman dekat juga nggak tahu lidah mereka yang udah terbiasa makan kue enak, terus dengan image kue Tante Susan atau kue Susan itu enak. Ya, Bu, ini teh kuenya kue yang room butter ya? Saya bilang, enggak ini yang ekonomis Bu. Nah, ini enak kok Bu. Nah di situ kepercayaan diri istri Meningkat ya. meningkat, jadi udah yakin. Pada saat itu kita awal bikin itu pas lebaran dengan harga 35.000. Kue yang lain itu 30 ribuan, 25 sampai 30 Bedanya ribu. tipis ya. Kita beda 10 sampai antara 5.000 sampai 10.000. Itu pesanan bener-bener apa ya? Kita di luar perkiraan kita lah. Kita Ekspektasi ya. Kita sedia itu 30 lusin pada saat itu habis. Langsung habis. Ya, itu kita pakai toples yang 4 on. Itu waktu itu macam kue itu cuman ada 6 atau 7. Gitu. Terus kita kemas dengan keler yang lebih gede yang isi 5 macam. Nah, kita isi juga itu habis 10 dus. Soalnya 1 dus itu setengah lusin, jadi habis 5 lusin. Nah di situ kita makin ini kan, kita juga nawarinnya tuh pakai brosur. Oh, buat Dulu brosur belum juga ya? bikin brosur, saya belum beli motor waktu itu. Jadi pakai angkot gitu, ada penumpang lain ibu-ibu atau Kasih brosur. Ini saya ngasih brosur itu. Ini mungkin bermanfaat buat ibu, buat saudara atau buat siapa aja, mungkin bermanfaat. Kalau untuk mau jual lagi, hubungin nomor ini, nanti ada istilahnya harga reseller. Saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, jalan sampai detik ini. Dan sampai detik ini masih jalan ya? Masih berjalan. Walaupun sekarang ini ekonomi juga kan lagi karena pandemi mungkin kemarin. Habis pandemi terus ekonomi juga lagi turun juga. Iya. Oh, memangnya jadi awal mula adanya Susan Snack and Cookies ini dari awal menikah atau memang istri sudah sebelum menikah sudah merintis usaha? Kalau dulu sebelum menikah dia nggak ada brand, tapi setelah menikah baru bikin brand. Bingung mau brand apa gitu kan? Kalau pakai nama ini gimana, pakai nama ini gimana? Tapi udah pakai Susan Snack aja. Oh, jadi Susan Snack. Susan Snack. Oke. Nah, Sobat Podcast, jangan kemana-mana ya. Kita akan lebih membahas siapa Susan Snack ini ya, Mas Romi. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast TVRI Jawa Barat.
Halo Sobat Podcast, kembali lagi di podcast TVRI Jawa Barat dan kita akan mengobrol-ngobrol lagi dengan Mas Romi. Siapa dari sosok Susan ini ya Mas ya? Tadi ngomong-ngomong Mas Romi bilang kalau istrinya Mas Romi pun sama disabilitas. Iya. Itu tuh kenapa Mas? Kalau dia Susan ini, dia kenanya saraf motorik. Ya, dari udah didiagnosis saraf motorik akhirnya. Jadi awalnya itu kalau dari cerita dia nih ya, dulu ke kelas 2 SD dia berenang di Ancol bareng saudara. Karena dia tuh orangnya pemalu dasarnya. Dia orangnya pemalu. Jadi temannya saudaranya bermain. Iya? Dia duduk aja di pinggir. Di pinggir. Oh, berendam. Ya, berendam diem aja. Asalnya normal juga berarti beliau ya? Dia terakhir normal. Dia berendam lama dia. Berapa jam? Ya. Dia lupa ya? Dia nggak ingat itu. Setelah dia dicari sama saudaranya, udah ketemu, baru dia udah kedinginan, udah biru gitu. Nah dari situ dia mau demam. Terus gitu udah bawa ke dokter, sembuh, terus kumat lagi. Pada saat jam olahraga kalau dia cerita itu jam olahraga, setelah jam olahraga di kelas dia nggak bisa gerak. Digerakkan setiap persendian katanya sakit. Akhirnya sama pihak sekolah diantar pulang pakai becak waktu itu. Kalau dia itu diantar becak, udah sampai di rumah, besoknya sama papahnya itu dibawa ke Bandung. Udah langsung nginep di Hasan Sadikin kalau nggak salah waktu itu. Berobat di sana. Dan akhirnya makin lama makin parah juga sih. Beliau sempat divonis untuk hidup beberapa bulan saja ya? Ya. Dia pernah bercerita juga kalau dia sempat divonis untuk hidup singkat. Untuk divonis hidup singkat kira-kira ya 3 bulan. Hanya 3 bulan? Hanya dari 3 usia bulan. Saat itu? Saat itu ya mungkin udah 10 atau 12 tahun kali ya. 10-12 tahun. Ya. Jadi karena dia udah divonis hidup singkat, udahlah mungkin orang tua juga udah pasrah. Jadi apa yang dia mau itu, yang dia pengen, yang dia mau dikabulin ya orang. Enggak ada pantangan. Ya, makan dikasih. Setelah beberapa bulan kemudian dibawa lagi ke dokter itu. Dokternya juga nanya, loh ini ibu masih hidup ya? Ini dikasih apa? Nah, tapi mama juga jawabnya, ya apa yang dia mau saya kasih, apa yang dia doyan saya kasih. Itu. Jadi sempat dirawat di Semarang juga ikut saudara. Karena dulu dia tuh udah gak sekolah. Akhirnya dirawat di saudara di Semarang. Di situ sama saudara yang di Semarang itu diajak sekolah. Panggilin guru les gitu kan. Awalnya memang dia nolak, tapi semakin kesini dia mau belajar. Setelah pulang ke Purwakarta juga, akhirnya dia pengen sekolah. Ke mama, aku mau sekolah. Tapi karena untuk sekolah anak-anak disabilitas di Purwakarta itu nggak ada, dipanggilin guru les, tapi dia kekeh mau sekolah. Jadi dia dulu kan ada majalah Bobo ya, Sahabat Pena, dia dapat informasi itu dari Sahabat Pena itu. Dari Sahabat Pena itu apa beliau mendapatkan resep-resep kue? Enggak, jadi untuk untuk semangat bersekolah itu juga. Dia akhirnya sekolah di Bandung, kejar paket ya, jadi dia masuk itu langsung SMP. Di tes dia bagus, akhirnya SMA dia normal, sekolah normal, jadi dari kelas 1, kelas 2 sampai dia kuliah. Sampai kuliah. Ternyata dugaan dokter salah ya? Ya, jadi di kuliah sarjana IT. Wow, hebat sekali. Akhirnya bisa menikah dengan Mas Romi ya? Dan buka usaha kue. Nah, memang ada basic latar belakang apa nih istri Mas Romi dan juga Mas Romi, kenapa bisa tercipta Susan Snack Cookies ini? Kalau saya sendiri dulu tinggal di asrama juga di Yayasan Bakti Luhur, Yayasan Anak-anak Cacat, Anak Terlantar. Di situ saya waktu SD saya juga iseng gitu kan, kepo gitu. Suster lagi bikin, saya tanya bikin apa gitu. Oh, lagi bikin ini buat apa sih? Nah, saya tanya, kan lagi bikin selai. Nah, di situ cerita bikin selai. Selai itu apa? Nah, itu kayak di roti-roti. Saya cicip. Itu kamu daripada kayak gitu cuci tangan bantuin. Nah, bantu di situ. Hampir setiap minggu atau per sebulan sekali ada acara ulang tahun bikin, ikut bantu.
Penasaran dan ingin Ya, mencoba penasaran ya. dan ingin coba. Nah, terus juga kalau ada tes EQ itu juga di per 3 bulan, soalnya kan itu yayasan itu ada donatur tetapnya dari luar negeri. Jadi kemajuan anak itu seperti apa? Saya dites bikin kue dari tanah, Dari tanah. dan ternyata saya bisa. Ya mungkin udah apa ya? Karena rasa ingin tahu besar, ingin belajar juga. Ya akhirnya pas ke Purwakarta ketemu istri, nyambung gitu. Dan kalau untuk istri sendiri, dia juga ada keturunan bikin kue, bikin kue. Dan dia untuk memantapkan pengenalan bahan, karakter bahan itu seperti apa, itu kursus ke Bandung, ke Nyonya Lim. Wow. Nah setelah dari sana baru dia coba-coba itu. Akhirnya kalian berdua bertekad untuk sama-sama membuat Susan Snack and Cookies ini. Memangnya produk apa saja yang dijual di Susan Snack and Cookies ini? Kita itu awalnya cuman kue-kue kering ya. Kue-kue kering. Lebaran kayak nastar, sagu, kastengel gitu. Kue-kue kering seperti itu. Terus kadang kalau ada yang ulang Pesan tahun, ya? bolu-bolu ulang tahun gitu kita bikin. Nah terus apa ya, kita juga bantu UKM yang lain, produk-produk istilahnya produk ibu-ibu, produk rumahan lah. Kalau kita cicip ini enak, bagus, barangnya juga berkualitas, ya kita coba untuk pasarin juga. Katanya produknya Mas Romi dan istri ini udah di toko-toko yang sangat ternama ya. Kalau dulu waktu kita masih barengan, itu istri kan koneksinya juga luas. Jadi kita bisa masuk ke sana sini, online juga jalan lumayan. Nah kita juga ya makin dikenal sih sebetulnya. Kita juga mencoba untuk membawa keluar daerah, keluar negara, kita juga udah coba-coba. Wow, sampai luar negeri ya? Ya. Itu tuh berarti omsetnya luar biasa nih. Kalau boleh tahu berapa nih Mas? Ya kalau hitungan dulu sih kita nggak terlalu banyak ngitung sih ya. Jadi yang penting usaha yang kita jalan itu berjalan, terus kita juga bermanfaat buat orang. Nah, kita lebih senangnya ke sana sih. Kalau untuk omset mungkin kalau dulu ya mungkin kalau per bulan tuh bisa sampai dia 20-an sih untuk waktu itu ya. 20-an, wow. Waktu itu kan ya lumayan gede sih kalau gitu. Untuk UMKM ya. Dan pastinya membantu masyarakat sekitar Kabupaten Purwakarta juga ya. Dan kemudian nih istri juga beliau sangat berjasa ya di Susan Snack and Cookies ini. Beliau juga mendapat penghargaan dari Bupati ya? Iya. Itu dia dapat penghargaan pada saat Hari Kartini ya. Hari Kartini sebagai wanita inspiratif di ketahanan ekonomi keluarga. Wow, luar biasa. Itu di tahun 2021. Baru ya, 2021. Ya baru 2 tahun kemarin ya. Nah, itu dia dapat itu karena ya dari dinas kita yang kita ikutin itu melihat, kita ditanya, "Ibu, bahan yang susah apa?" Pada saat Covid itu kan semua bahan itu susah, dan harganya mahal. Nah kita enggak Pak, nggak ada. Mungkin yang susah itu pengiriman. Iya, kadang-kadang karena terbatas ya. Bahan beli itu di Purwakarta stok nggak ada. Kita harus ke Bandung, susah. Jadi kan harus sempat PPKM juga kan ya. Iya, jadi kita kan online jadi belinya. Itu jadi. Tapi memang saat pandemi kan UMKM yang tetap bisa jalan ya di masa-masa itu. Itu orderannya gimana? Apakah ada penurunan? Apa masih bisa? Kalau untuk pas waktu pandemi itu, puji Tuhan kita produksi itu sedikit, tapi yang keluar itu biasanya kan yang ekonomis. Ini justru yang premium. Bukan yang premium, masih menengah, masih menengah ke gitu. atas. Justru banyak kan juga keluar kota. Jakarta, Banten, Bekasi. Wow. Secara online ya? Online. Jadi bukan untuk wilayah Purwakarta sendiri kita itu nggak banyak. Justru lebih banyak ke luar kota pada saat pandemi.
Ya Sobat Podcast, kembali lagi di podcast TVRI Jawa Barat. Nah Mas Romi, sebenarnya tadi kita udah berbincang-bincang mengenai sosok dari Susan. Mohon maaf, Ibu Susani itu sekarang kemana gitu? Ya, kalau untuk Susan sendiri saat ini mungkin juga ada di sini ya. Itu dia berpulang tahun kemarin, bulan 6, tanggal 15. Wah, mohon maaf sekali turut berduka cita ya Mas Romi. Tapi sekarang tidak adanya sosok beliau, bagaimana ini Susan Snack Cookies ini bisa tetap berjalan? Ya, awalnya sih kayak ragu dan apa ya, yang biasanya kita lakuin segala sesuatunya itu berdua, yang bikin kue, ya aktivitas sehari-hari ataupun kita keluar rumah itu selalu berdua. Ya sekarang saya harus sendiri kan. Jadi kalau awal-awal itu secara mental nggak mampu lah, kalau diukur secara manusiawi itu nggak bisa. Kalau untuk diri saya sendiri. Tapi saya selalu ingat kata-kata istri, ya kalau bukan diri kita sendiri yang menyemangati, kalau bukan kita sendiri yang mau bergerak, siapa lagi? Ya betul. Karena sosok istri saya ini, sosok Susan ini, walaupun dengan kondisi fisik yang terbatas, dia nggak mau ngerepotin orang. Bahkan ke saya sendiri pun nggak. Nggak mau minta tolong atau apapun? Nggak, selagi dia bisa dia lakuin sendiri. Wow, luar biasa. Walaupun pada saat sakit kemarin itu, ya ada temen yang pengen bantu, nggak usah lah, jangan lah, kita masih bisa kok. Luar biasa sekali ya gitu. Jadi dia itu sosok yang benar-benar apa ya, sangat menginspirasi saya sendiri, dan mungkin buat teman-teman yang kenal sama dia itu, selagi kita bisa sendiri ya lakukan dengan sendiri gitu, lakukan sendiri, jangan ngerepotin orang. Terus makanya teman-teman itu selalu pengen bantu, akhirnya saya sendiri ngomong ke Susan, yang teman-teman ini pengen bantu kamu, mereka itu mau bantu kamu itu karena mereka tuh terinspirasi sama kamu. Mereka tuh pengen bantu, mereka tuh malu kalau nggak bantu kamu. Kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini dan kamu itu sakit, kamu masih nggak mau ngerepotin orang. Mereka tuh tulus pengen bantu kamu. Nah, akhirnya dia mikir, mereka tuh termotivasi sama kamu loh. Kamu jangan sampai mereka itu akhirnya patah semangat. Kamu tuh menginspirasi banyak orang. Aku tahu kamu tuh orang paling kuat. Makanya Tuhan itu mencobai kamu dengan kondisi yang sekarang pada saat sakit itu, karena tahu kamu tuh orang paling kuat. Ya gitu. Pernah dia tuh menyerah, Tuhan aku nggak kuat, lebih baik aku mati. Dia gitu kan. Makanya saya tanya, kamu ini siapa? Kalau Susan yang aku kenal itu orangnya paling kuat dan paling semangat dari siapapun. Dia bilang gitu. Di situ udah aku sadar, tuh Tuhan maafin aku ya, maafin aku yang udah bikin kamu patah semangat, maafin gitu. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit pakai minta antar teman aja. Nah di situ akhirnya mau diantar sama teman pakai mobil ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit juga dia masih memikirkan teman-teman UKM. Dia lihat, masih memikirkan orang lain ya. Dia masih mikirin orang. Bahkan pada saat menjelang mau ke rumah sakit itu, itu kan terakhir kita bikin kue itu Lebaran. Terakhir bikin barengan itu, dia masih mikirin orang yang nggak ada pemasukan. Sedangkan kita cari orderan kan kita udah nggak ngoyo lah situasinya. Nah, tapi ini kasihan, ini orang-orang dalam tahun-tahun gini istilahnya masih ada orang yang susah makan gitu. Masih ada orang yang bingung Lebaran mau gimana, nggak ada pemasukan. Akhirnya kita coba cari orderan.
biar orang itu bisa bantuin kita di sini. Kita cari, nah puji Tuhan dapat dari JNE Purwakarta, pesan. Langsung pesan akhirnya. Ya tiba-tiba itu via WA pesan kue, tante saya pesan kue ini 20 paket. 20 paket itu satu paket isi 4 toples. Dan itu kelas menengah ke atas ya pesannya. Ya udah, akhirnya kita telepon UKM yang di desa ini. Bu, besok datang ke rumah. Itu sekitar ada 4 orang. 4 orang. Ya, sampai selesai. Akhirnya gitu selesai. Yang ini orderan udah yang nggak usah ditambah. Ya jangan, karena aku udah bilang kita Situasinya lagi sakit beliau, lagi sakit. Wow. Lagi sakit itu. Benar-benar istilahnya dia makan juga cuma 1 sendok teh. 1 sendok teh per hari. Sekali makan udah. Oh, Kadang-kadang cuma sekali doang sehari karena makan. sakitnya itu. Karena sakit. Kalau boleh tahu beliau sakit apa? Mah. Sakit Akut, mah. udah mah akut. Nah, itu dia tetap masih mikirin orang di situ kan saya. Tuhan itu Baik banget ya. memberikan pendamping ke saya itu seorang malaikat. Benar-benar malaikat, dia sampai nggak mikirin orang dalam kondisi istilahnya dia menguatkan diri sendiri supaya bisa menguatkan orang lain itu. Ya, akhirnya yang besok kalau pesanan ini kita udah nggak usah terima lagi ya, kita ke rumah sakit aja. Ya, kita ke rumah Akhirnya sakit. beliau mau ya. Ya. Jadi memang UMKM dari Susan Snack Cookies ini bukan hanya Mas Romi sendiri, tapi satu pasang suami istri. Jadi memang yang luar biasa ya. dialah yang istilahnya Susan Snack and Cookies sebenarnya. Beliau ini ya. Beliau ini. Wow. Jadi sosok beliau inilah yang benar-benar menopang, ya kita saling mengisi aja. Saling mensupport. Saling melengkapi lah apa Ya, yang kurang dari dengan dia. keterbatasan Ya. ya. Tapi bisa membuat UMKM yang sangat luar biasa membantu sesama ya. Oke Mas Romi, harapan Mas Romi sendiri nih kedepannya itu seperti apa, dan harapan untuk para UMKM terinspirasi agar tetap tangguh dan kuat menjalankan UMKM-nya itu seperti apa ke depannya? Nah, kalau harapan untuk diri saya pribadi sih apa ya? Saya berharap masih bisa itu masih bisa berbuat baik dan masih bisa saya itu bermanfaat buat semua orang itu. Dan kalau itu secara pribadi ya, tapi kalau untuk teman-teman UKM itu saya berharap tuh teman-teman tuh selalu mensyukuri apapun kondisinya, entah itu kondisi baik ataupun buruk, tetap bersyukur. Kalau kita mendapat kondisi yang buruk, kita harus bersyukur karena pada suatu saat kita akan mengalami kondisi yang baik. Dan terus berharap jangan pada manusia sih sebenarnya. Kan karena ada orang yang berharap ke orang atau apa gitu. Harapan kita harus hanya pada satu, sama Tuhan. Kita selalu berharap sama Tuhan, itu kan lebih baik, dan itu udah mutlak lah kita sebagai manusia. Dan karena Tuhan itu kan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Tuhan, kita minta ke Tuhan, Tuhan saya minta A. Iya. Karena Tuhan tahu kita tuh butuhnya B, Tuhan sediakan B. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Romi telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Sobat Podcast. Sobat Podcast, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe hanya di channel YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Fauzia Sahrullah pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.